Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kali ini Ustazah akan membahas UH tema 4 yang kemarin. Ya, langsung saja ya. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke nomor 1. Nomor 1 yaitu simbol sila ke-1 atau sila pertama dalam Pancasila, yaitu ya, simbol sila pertama adalah gambar bintang. Simbol sila kedua adalah gambar rantai. Yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang terakhir adalah yang kelima padi dan kapas. Sehingga jawaban nomor 1 simbol sila ke-1 adalah bintang. Kemudian nomor 2. Gambar di bawah ini merupakan simbol sila Pancasila, yaitu sila kita lihat di situ gambarnya adalah padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan tadi simbol yang ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lanjut ke nomor 3, gambar di bawah merupakan simbol sila Pancasila, yaitu sila yang berbunyi, ya, gambarnya pohon beringin. Tadi pohon beringin adalah sila yang ke-3. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 4. Suka menolong sesama merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yang dilambangkan dengan, tadi sila kedua gambarnya adalah rantai. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 5. Salah satu simbol sila Pancasila adalah bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Bintang emas bersudut 5 ini diartikan sebagai sebuah cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas ini dijadikan lambang sila Pancasila yang berbunyi. Nah, bintang itu sila berapa? Sila yang pertama. Jadi bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang A. Kemudian untuk nomor 6 dan nomor 8, kalian perhatikan dulu bacaannya. Oke, saya bacakan ya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Oke, soalnya di bawahnya ya. Yang pertama. Soal nomor 6. Yang tinggal di hutan bakau adalah, siapa yang tinggal di hutan bakau tadi? Yaitu teman-temannya si Kupi. Jadi Kupi selalu menunggu terempas oleh air pasang biar sampai di hutan bakau. Nanti ketemu sama teman-temannya. Ada siapa saja tadi? Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Nah, dari pilihan jawabannya, di sini yang ada hanyalah si Upi si udang kecil. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan. Kupi dan ayahnya menanti datangnya air pasang karena jawabannya adalah yang
B tadi ya, air pasang membawa mereka ke dunia lain, yaitu ke hutan bakau. Yang mana di hutan bakau tadi, si Kupi bisa bertemu dengan teman-temannya. Kita lanjutkan. Adanya tanaman bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk, tanaman bakau ini bisa mencegah abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan pantai karena terpaan ombak atau karena gelombang laut. Sehingga jawabannya adalah yang C, melindungi pantai dari abrasi, yaitu pengikisan pantai karena gelombang laut. Kita lanjutkan nomor 9, sekarang ke diagram Venn. Pernyataan yang tepat yang dapat disimpulkan dari diagram Venn di bawah adalah langsung saja kita lihat pernyataannya yang sesuai yang mana, yang tidak yang mana. Dari A dulu. Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan jaring. Benar? Benar. Sedangkan nelayan modern menangkap ikan menggunakan bom. Nah, ini salah karena seharusnya dua-duanya sama-sama menggunakan jaring. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, nelayan tradisional membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern tidak membutuhkan bahan bakar. Nah, ini salah. Seharusnya terbalik sesuai dengan pernyataan di nomor 5. Kalau tradisional tidak butuh bahan bakar, kalau modern membutuhkan bahan bakar. Sekarang kita lihat yang C. Baik nelayan tradisional maupun nelayan modern tidak menggunakan radar. Nah, kalau kita lihat di nomor 4, pernyataan keempat, tradisional tidak menggunakan radar, modern menggunakan radar. Sehingga yang C tidak sesuai. Sekarang kita lihat ke yang D. Baik nelayan tradisional maupun nelayan modern menangkap ikan menggunakan jaring. Nah, ya, ini sesuai dengan diagram Venn-nya yang di bagian kuning-kuning di tengah itu. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 10. Semenjak ia pulang kampung dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga tentang dia. Dokter Rana sangat memperhatikan kondisi kesehatan dan kebersihan lingkungan tempat saya tinggal, dari balita hingga para lansia. Ia juga aktif membina para remaja dan keluarga muda tentang pola hidup sehat dan menjaga lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Pendapatku tentang sosok seorang Dokter Rana ialah, ya kalau kita lihat tadi, Dokter Rana jawabannya yang D. Dokter Rana merupakan teladan terpuji yang senantiasa memperhatikan dan mempedulikan masyarakat di sekitarnya. Kenapa bukan yang A? Kita lihat yang A, Dokter Rana acuh tak acuh itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar, jadi nggak sesuai. Kalau yang B, tak ingin mengabdikan dirinya, seharusnya ingin mengabdikan dirinya. Kemudian yang C, tidak mau memperhatikan kondisi masyarakat, seharusnya tadi Dokter Rana mau ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini ternyata mirip dengan nomor 8. Adanya tanaman bakau di pesisir pantai bermanfaat itu tadi sudah ya. Mencegah abrasi atau melindungi pantai dari abrasi. Sehingga jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 12. Berikut ini yang termasuk kegiatan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Kita lihat satu persatu. Yang A, memelihara eceng gondok di sungai. Eceng gondok ini termasuk tanaman hama yang kalau dibiarkan dia menjadi banyak, bisa menutupi perairan. Akibatnya apa? Ikan dan hewan kecil di bawahnya tidak kena sinar matahari, pun juga sulit mendapatkan oksigen, sehingga dia termasuk hama. Kalau kebanyakan harus dibasmi, dibuang. Jadi yang A jelas salah. Kemudian yang B, menangkap ikan di sungai dengan racun. Ya, jelas salah ya. Kemudian yang C, menebangi pohon yang berada di sekitar sungai atau di pinggir sungai. Nah, ini salah juga. Kemudian kita lihat yang D,
Membersihkan sungai dari sampah dan eceng gondok. Ya, benar. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 13. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kesuburan lahan bekas tambang adalah, jadi lahan bekas tambang itu biasanya tanahnya akan bolong-bolong atau berongga karena bekas digali. Nah, terus kemudian gimana mengembalikan kesuburannya yang mana tanahnya itu sudah nggak subur lagi, sudah bolong-bolong, lapisan atasnya sudah hilang, padahal itu yang banyak mengandung humus. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, melakukan sistem tebang pilih di lingkungan bekas tambang. Nah, sistem tebang pilih memang baik, bagus. Namun ini tidak nyambung dengan pernyataannya. Tebang pilih sama bekas tambang, nggak ada tanamannya di bekas tambang, apanya ditebang. Kemudian kita lanjut yang B, melakukan reklamasi di lokasi bekas tambang. Reklamasi adalah pengurukan kembali. Jadi, lubang-lubang yang tadi sudah bekas galian tadi diuruk kembali, kemudian kalau sudah diuruk nanti bisa ditanami. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Namun kita lihat dulu yang lainnya. Yang C, mengeksploitasi lahan bekas tambang. Eksploitasi itu melakukan pengerukan besar-besaran. Nah, sudah nggak ada apa-apanya, sudah terkeruk semua sumber dayanya, masih mau dikeruk lagi ya. Kasihan ya. Kemudian yang D, membuat terasering pada lahan bekas tambang. Nah, terasering itu baik, bagus. Terasering itu menanami pinggiran lereng dengan tanaman-tanaman yang bisa akarnya itu besar sehingga bisa menampung air, bisa menahan longsor. Tapi ini nggak nyambung dengan bekas tambang. Jadi jawabannya yang benar yang B. Kita lanjutkan nomor 14. Salah satu upaya untuk mencegah hutan gundul dapat dilakukan dengan mencegah hutan gundul. Jadi hubungannya sama hutan. Jelas jawabannya yang D, reboisasi, yaitu penanaman kembali dan terasering. 15. Upaya mencegah banjir. Sudah jelas jawabannya yang A, tidak membuang sampah di sungai. Kemudian nomor 16, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang menghasilkan barang. Kita lihat yang A, supir. Nah, sudah bukan. Supir itu jasa, berarti A salah. Kemudian B, dokter. Dokter itu jasa, jadi salah juga. Lalu kita lihat yang C, petani. Benar, menghasilkan padi ya. Nelayan, menghasilkan ikan. Pembuat sepatu, menghasilkan sepatu. Jadi yang C, benar. Kita lihat yang D, nelayan, benar. Pengrajin keramik, benar, menghasilkan keramik. Tapi guru, salah. 17. Gambar di samping, mohon maaf, di bawah. Karena Google Form nggak bisa di samping. Merupakan contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan, itu gambar dokter, jadi menghasilkan jasa. Jawabannya yang mana ini? B. Lanjut ke nomor 18. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah distribusi. Ini distribusi, yaitu proses penyaluran, menyalurkan dari produsen atau orang yang memproduksi ke konsumen atau orang yang mengkonsumsi. Nah, sekarang yang konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Jadi yang bukan termasuk kegiatan ekonomi adalah yang A, retribusi. Enggak ada retribusi itu ya. Kemudian nomor 19. Seorang penjahit baju membuat baju. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan penjahit baju membuat baju. Jadi menghasilkan sesuatu. Jelas proses produksi. Lanjut nomor 20, di bawah ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja sebagai penjaga sekolah. Jelas jawabannya A, membersihkan lingkungan sekolah. Ya, itu saja pembahasan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan bahan belajar buat UAS nanti.
Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.